Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Jaki terus berusaha menghubungi Anya. Dia berharap Anya mau membukakan pintu untuknya. Dia merasa yakin jika Anya akan mau diajak kembali hidup bersamanya. Namun beberapa kali dia mencoba menghubungi dan mengirim pesan pada Anya. Nihil tidak ada jawaban sama sekali. Apa dia sudah tidur? Tapi ini baru jam 8 malam. Masa iya Anya sudah tidur jam segini? Gumam Zaki. Dia merasa yakin pasti Anya belum tidur. Tapi tetap saja dia tidak mendapat respon sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Pikiranku terus saja pada Anya. Aku tidak akan pergi sebelum dia membukakan pintu untukku. Entahlah, aku juga bingung. Apa dia mau memaafkanku atau tidak? Gumam Zaki, lalu dia duduk di kursi yang ada di teras luar. Jaki pulang ke rumah orang tuanya. Setelah melewati drama yang cukup panjang, akhirnya kedua orang tuanya mau menerima kehadirannya lagi. Nia juga merasa iba pada adiknya. Dengan senang hati, dia juga membukakan pintu rumah untuk Zaki. Tapi dengan satu syarat, Zaki dilarang mendekati Ferin lagi. Aku malu jika harus menemui Anya. Aku tahu pasti dia sangat marah padaku. Tapi dengan cara inilah aku bisa melepaskan rasa rinduku padanya. Aku sangat gila karena memikirkan Anya. Gumam Zaki. Setelah mengetahui kebusukan Ferin, kini Zaki selalu merasa bersalah pada Anya. Dia terus memikirkan wanita yang selama ini sudah menerima kekurangannya. Kenapa kamu tidak bicara dari awal, Anya? Apa kamu ingin menutupi aibku? Atau apa? Kamu memang wanita yang sangat baik. Kamu mengorbankan dirimu sendiri demi bisa menghargai perasaan suamimu, ucap Zaki pelan. Dia memejamkan matanya dan membayangkan kenangan-kenangan indah saat bersamaannya dulu. Padahal saat pertama kali menikah, dia sangat bahagia karena bisa meminang wanita cantik dan baik seperti Anya. Tapi semua itu hancur saat Zaki tergoda oleh adik iparnya sendiri. Kenapa dulu aku tergoda oleh Ferin? Kenapa aku tidak bisa menahan hawa nafsuku hanya demi kesenangan sesaat? Pasti sakit hati Anya. Pasti dia marah dan kecewa padaku, ucap Zaki. Dia memegang kepalanya yang mendadak sakit karena ingin kembali pada Anya dan akan memperjuangkan cintanya lagi. Zaki berdiri dan mengetuk pintu rumah Anya lagi. Anya, buka. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku benar-benar menyesal, ucap Zaki pelan. Masih tidak ada jawaban sama sekali, dan hal itu membuat Zaki putus asa. Aku tidak akan pergi dari sini. Bila perlu aku akan tidur di teras luar sampai Anya mau memaafkanku, ucap Zaki. Dia kembali duduk di kursi. Dia akan menunggu Ferin di luar rumahnya. Zaki tetap yakin jika Anya mau menerimanya kembali. Di tempat lain, Selvi dan Sandi sedang berbincang di kamarnya. Mereka juga sedang memandangi wajah anak mereka yang baru berusia 5 tahun itu. Kini Sandi baru sadar jika dia mempunyai anak yang begitu cantik dan menggemaskan. Andita sangat cantik, ucap Sandi pelan. Dia mengusap wajah anaknya dengan penuh kasih sayang. Mendengar hal itu, Selvi hanya tersenyum. Dia terharu karena sekarang Sandi mau berubah dan kembali menyayangi keluarga kecilnya. Iya, Mas. Kenapa kamu baru sadar akan hal itu? Anak kita sangat cantik, bukan? Tapi tidak apa-apa. Setelah ini kamu harus bisa memanjakannya dan meluangkan waktu untuknya. Kasihan dia, Mas, ucap Selvi sambil meneteskan air matanya. Sandi menoleh ke arah istrinya dan tersenyum padanya. Terima kasih karena kamu mau memaafkanku. Semoga saja ke depannya aku bisa menjadi suami dan ayah yang baik untuk kalian berdua, ucap Sandi sambil tersenyum. Selvi hanya tersenyum dan mengangguk. Dia terus berdoa demi kebaikan keluarganya nanti. Dia juga berharap semoga saja Sandi benar-benar berubah dan jangan berselingkuh lagi. Oh iya, Mas. Tadi Nando bicara apa padamu? Tanya Selvi. Sandi memejamkan matanya.
Dia juga bingung dengan adiknya yang mengatakan ingin memberi pelajaran pada Ferin. Tapi dia juga tidak tahu apa yang akan Nando rencanakan. Entahlah. Sudahlah, jangan membahas dia. Lebih baik kita tidur saja malam ini, ucap Sandy. Dia belum bisa mengatakannya pada Selvi jika Nando adalah mantan kekasihnya. Apa dia membicarakan tentang perselingkuhanmu? Tanya Selvi pelan. Sandy menghela napas panjang. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Karena yang dia tahu, Nando dan Selvi sangat dekat. Meskipun mereka bukan adik kakak kandung, tetap saja mereka dekat dan selalu terbuka jika ada masalah apapun. Saat Sandy akan bicara, tiba-tiba saja terdengar ada suara ketukan pintu dari luar rumah. Siapa? Malam-malam begini ada yang bertamu? Tanya Selvi. Dia menduga mungkin itu adalah temannya Sandy. Aku juga tidak tahu sayang. Apa mungkin itu Nando? Jawab Sandy heran. Tanpa menunggu lama, Selvi turun dari ranjang dan langsung keluar dari kamarnya. Sandy juga beranjak dan menyusul istrinya keluar dari kamar. Selvi berjalan menuju ke arah pintu utama. Dia menduga mungkin itu adalah Nando, seperti apa yang dikatakan oleh Sandy tadi. Sesampainya di sana, Selvi langsung memutar kunci dan membuka pintunya dengan lebar. Deh, betapa terkejutnya dia saat melihat seseorang yang sedang berdiri di hadapannya sekarang. Dia bukan Nando adik iparnya, melainkan Ferin yang sudah berani berhubungan dengan suaminya. Mau apa kamu datang ke rumahku? Tanya Selvi dengan nada ketus. Tanpa diduga, Ferin langsung berlutut di hadapan Selvi sambil memohon maaf padanya. Maafkan aku, Mbak. Aku sudah menyakiti hatimu dan berselingkuh dengan suamimu. Tolong maafkan aku, Mbak, ucap Ferin. Dia memohon sambil menangis. Mendengar ucapannya, Selvi mengerutkan dahinya. Dia bingung dan heran. Kenapa Ferin mendadak datang ke rumahnya dan meminta maaf padanya? Berdiri. Aku tidak suka jika kamu berlutut di hadapanku, ucap Selvi dengan tegas. Ferin mengangkat wajahnya dan menuruti ucapan Selvi. Lalu dia pun berdiri di hadapannya. Kenapa kamu berani datang ke rumahku? Apa kamu khawatir karena suamiku tidak ada kabar? Tanya Selvi sambil menyilangkan tangannya di dada. Ferin menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksud dari kedatangannya. Aku hanya ingin meminta maaf saja padamu, Mbak. Semoga saja kamu mau membukakan pintu maaf untukku, ucap Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Karena tekanan dari Nando, terpaksa Ferin mau meminta maaf pada Selvi, meskipun dirinya tidak tulus melakukannya. Untuk apa? Kukira semuanya sudah cukup. Mas Sandy sudah berubah. Jangan mengusik ketenangan kami lagi. Aku mohon pergilah, Ferin, ucap Selvi pelan. Selvi sudah malas melihat wajah wanita yang sudah menggoda suaminya itu. Aku hanya ingin mendengar kata memaafkan darimu, Mbak. Apa kamu memaafkanku? Tanya Ferin. Selvi menarik napas kasar. Dadanya mulai terasa sesak. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Ferin. Dengan beraninya dia datang ke rumahnya dengan alasan ingin meminta maaf. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Pasti kamu ingin bertemu dengan suamiku, kan? Kenapa, Ferin? Apa kamu belum cukup menghancurkan keluarga kecilku? Tanya Selvi dengan nada kesal. Tentu saja hal itu membuat Ferin terkejut. Padahal niatnya hanya ingin meminta maaf pada Selvi, agar Nando tidak menyebarkan semua foto tidak senonoh itu ke media sosial. Dia juga tahu, pasti Selvi akan marah jika Ferin berani datang ke rumahnya. Jangan banyak alasan lagi, Ferin. Cepat katakan, apa rencanamu kali ini? Apa kamu masih belum puas menghancurkan rumah tanggaku, ha? Tanya Selvi. Kini dia mulai terpancing emosi. Dia tidak mau dianggap wanita lemah lagi. Selvi akan menunjukkan jika dirinya wanita yang kuat dan bisa menghadapi pelakor seperti Ferin. Aku hanya ingin meminta maaf saja, tidak lebih. Kukira kamu seorang wanita baik dan pemaaf.
Tapi ternyata kamu kasar, Mbak, ucap Ferin. Mendengar ucapannya, tentu saja Selfie tidak terima jika dikatai oleh wanita itu. Kurang ajar kamu, Ferin. Saat Selfie hendak menampar pipi Ferin, tiba-tiba saja Sandy menahan tangannya dari belakang. Selfie menoleh ke belakang dan langsung memasang raut wajah marah. Kenapa kamu malah menahanku, Mas? Apa kamu mau membelah wanita ini? Tanya Selfie kesal. Tidak. Kamu jangan salah paham dulu. Malu sama tetangga malam-malam begini malah bertengkar. Pasti kamu juga tidak mau kan banyak tetangga yang datang ke sini, ucap Sandy menjelaskan. Selfie menghempaskan tangan Sandy dengan kasar. Dia menduga suaminya masih mempunyai rasa pada Ferin. Ternyata kamu masih mempunyai rasa pada wanita ini. Kamu hanya pembohong. Jika benar kamu tidak mau berhubungan dengan wanita ini, coba saja kamu usir dia dari rumah ini, ucap Selfie dengan tegas, lalu dia melengos pergi ke kamarnya lagi. Setelah melihat kepergian Selfie, kini Sandy menatap tajam ke arah Ferin. Kenapa? Kenapa kamu menatap sinis ke arahku, Mas? Jangan munafik kamu. Semua ini gara-gara kamu kan? Kamu yang membuatku jadi gila seperti ini, ucap Ferin dengan nada kesal. Karena malu pada tetangga dekatnya, Sandy menarik tangan Ferin dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah berada di dalam, tidak lupa Sandy menutup pintunya. Kenapa kamu berani datang ke sini? Sialan kamu. Dasar wanita murahan. Sudah ku bilang hubungan kita sudah berakhir. Kenapa kamu masih belum paham juga? Sandy bicara dengan penuh amarah. Namun dia berusaha untuk tidak meninggikan suaranya. Aku hanya ingin meminta maaf pada istrimu. Tidak lebih. Jangan kegiran kamu ya, ucap Ferin tidak mau kalah. Mendengar ucapannya, Sandy mengerutkan dahinya. Dia tidak mengerti. Kenapa Ferin mendadak ingin meminta maaf pada istrinya? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu ingin meminta maaf pada istriku? Apa yang mendorongmu sehingga ingin meminta maaf pada Selfie? Tanya Sandy heran. Sekarang Sandy akan menjadi suami siaga dan bertanggung jawab. Dia akan melindungi istri dan anaknya. Dasar bodoh. Apa kamu tidak mengerti dengan arti minta maaf? Aku hanya ingin dimaafkan oleh istrimu. Itu saja, tidak lebih, ucap Ferin tetap dengan pendiriannya. Kini dia harap-harap cemas. Ferin takut Selfie tidak mau memaafkan kesalahannya. Dan itu artinya, siap-siap saja Nendo akan menyebarkan foto tidak senonoh miliknya ke media sosial. Sepertinya ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan. Pasti kamu mempunyai niat jahat kan? Apalagi Ferin. Apa yang kamu inginkan? Tanya Sandy. Ferin menarik napas kasar, entah dengan cara apa lagi dia menjelaskannya pada Sandy. Jika dirinya memang benar-benar ingin meminta maaf pada Selfie. Aku lelah bicara denganmu, Mas. Sudah kukatakan dengan jelas. Aku hanya ingin meminta maaf pada istrimu. Tapi jika kamu tidak mau percaya, ya sudah, aku tidak peduli. Dan ingat satu hal, Mas. Apa kamu lupa jika kita sudah berhubungan badan? Jangan munafik kamu, Mas. Karena kamu sudah merasakan tubuhku. Ferin bicara sambil menunjuk-nunjukkan jarinya. Sandy berusaha untuk bisa mengendalikan amarahnya. Dia tidak mau terjadi keributan di dalam rumahnya, apalagi sampai terdengar oleh istri dan anaknya. Sudah cukup bicaranya. Silahkan kamu keluar dari rumahku. Jangan pernah berani datang ke rumahku lagi, ucap Sandy dengan tegas. Namun sepertinya Ferin masih keras kepala. Dia tidak akan pergi sebelum Selfie mau memaafkannya. Kamu mengerti, Mas? Ini urusanku dengan istrimu, ucap Ferin. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan, Ferin? Kenapa kamu begitu mengharapkan kata maaf dari istriku? Kamu sudah menyakiti hatinya. Belum tentu Selfie mau memaafkanmu, ucap Sandy. Saat Ferin hendak bicara lagi, tiba-tiba saja Selfie kembali menghampiri mereka sambil membawa benda tajam. Kamu harus teriak Selfie.
Dia hendak maju dan akan menyerang Ferin. Namun dengan sigap Sandy langsung memeluk tubuh istrinya dan berusaha untuk menenangkannya. Tubuh Ferin langsung gemetar. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Sayang, jangan, aku mohon. Kasihan anak kita. Jika kamu melenyapkan nyawanya yang ada, kamu akan masuk ke dalam penjara. Ucap Sandy berusaha untuk bicara pada istrinya. Apa kamu tidak melihat jika wanita ini sudah tidak waras? Dia berani datang ke sini, itu artinya dia siap untuk mati. Ucap Selfie dengan penuh amarah. Mendengar ucapannya, Ferin semakin dibuat mati kutu oleh Selfie. Kini dia tidak berani bicara lagi. Apalagi Selfie membawa benda tajam. Itu semakin membuat Ferin tidak akan berani bicara lagi. Aku tahu pasti kamu sangat marah, sayang. Tapi ingat satu hal, jika kamu nekat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Ucap Sandy, dia terus berusaha menenangkan istrinya. Karena saking kesal dan marahnya, Selfie langsung menangis sejadi-jadinya. Dia meluapkan kesedihan yang selama ini dia pendam. Kenapa wanita ini datang ke sini, Mas? Apa kamu ingin berhubungan lagi dengan dia? Kenapa, Mas? Ucap Selfie sambil menangis. Sandy melihat ke arah Ferin dan menatapnya dengan sinis. Kenapa kamu masih berdiam diri di sini? Pergi. Ucap Sandy mengusir Ferin. Karena takut ada sesuatu hal yang buruk terjadi padanya, Ferin langsung berjalan menuju ke arah pintu dan keluar dari rumah Sandy. Setelah melihat kepergiannya, Sandy langsung mengajak istrinya untuk duduk di sofa. Maafkan aku, sayang. Aku benar-benar sudah menyakiti hatimu. Pasti kamu sangat hancur. Maafkan aku. Dan asal kamu tahu, aku juga tidak tahu kenapa Ferin berani datang ke rumah kita. Ucap Sandy menjelaskan. Selfie tidak menjawab. Dia masih saja menangis. Dia langsung teringat pesan-pesan mesra yang dia kirim oleh Ferin pada suaminya. Sayang, jangan menangis lagi. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku pasti akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk kalian. Ucap Sandy meyakinkan. Dia kembali memeluk tubuh istrinya dan terus menenangkannya. Apa yang salah dengan diriku, Mas? Kenapa kamu tega berselingkuh di belakangku? Apa karena aku tidak cantik dan tidak bisa dandan? Tanya Selfie sambil menangis. Sandy memejamkan matanya. Dia merasa bersalah karena sudah menyakiti hati istrinya. Pasti Selfie sangat terluka sekarang. Apalagi dengan bodohnya Ferin datang ke rumahnya. Itu seakan-akan menggores luka lama lagi. Kamu adalah wanita satu-satunya yang ada di hatiku. Aku tidak akan tergoda oleh wanita manapun lagi. Pegang omonganku, sayang. Ucap Sandy, lalu dia mencium punggung tangan istrinya. Kamu berjanji tidak akan menyakiti hatiku lagi, Mas? Tanya Selfie masih ragu. Sandy hanya mengangguk sebagai tanda mengiyakan ucapannya. Aku berharap kamu tidak berbohong, Mas. Ucap Selfie.